Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal P3K IPA bidang kimia yang keluar pada tahap 1 dan tahap 2 kemarin ya. Jadi ini soalnya keluar pada tahap 1 dan tahap 2, tapi choice-nya saya tidak begitu ingat lagi. Jadi kita bahas aja soalnya. Di sini unsur X memiliki dua buah isotop yang stabil, yaitu X68,9357 dan X70,9249. Jika massa atom relatif ARX adalah 69,72, maka presentasi kelimpahan isotop X di alam adalah. Nah, jadi kita buat pembahasannya dulu. Jadi di sini ARX ya. ARX sama dengan itu ARX yang pertama dikali dengan X persen ya, dikali dengan X, kemudian ditambah ARX yang kedua, nah yaitu dikali dengan 100% dikurang X persen, jadi diper 100% ya. Jadi ARX di sini adalah 69,72. ARX 1 ini 68,9357. 68,9357 dikali X persen tambah ini seharusnya persennya tidak usah diikutkan saja ya, karena kan di atasnya kita nggak pakai persen ya, jadi di bawahnya juga tidak perlu pakai persen. Oke. Nah, kemudian ARX kedua itu 70 ya, 70,9249 dikali 100 dikurang X per 100 ya. Kemudian ini dikali silang aja, ini dikali dengan 100, 69,72 dikali 100 dapatnya 6972 sama dengan, jadi ada 68,9357 X tambah 70,92, ini dikali 100 dapatnya 7092,49, jadi 70,92 kali X kurang 70,9249 X ya. Jadi X nya itu kita bawa ke kiri, yaitu 70,92,49 kurang 70,9249 X ya. Ini sama-sama X ya. Oke, sorry salah ya. Ini 68 ya dikurang. Oke, kita hapus dulu ya. 68 min 68 dibawa ke kiri, min 68,9357 X, kemudian ditambah 70,9249 X sama dengan itu ada 70,92,49, ini dibawa ke kanan jadi minus 6972. Oke, ini dikurang aja X nya, itu dapatnya 1,9892 X sama dengan 120,49. Jadi X adalah 60,57% ya. Ini
X. Jadi kalau kita mau tahu satu lagi, 100 kurang X, kalau 100 dikurang X itu dapatnya 39,43% ya. Jadi persen AR ini untuk AR X yang pertama, ini untuk AR X yang kedua ya. Gitu ya. Soal selanjutnya, manakah molekul oksigen berikut yang memiliki jumlah molekul yang sama? Diketahui ARO adalah 16. Jadi di sini ada I 1,6 gram O2, 6,7,2 liter O2, 1,12 liter O2. Jadi ini cuma ada 3 opsi ya, soalnya 2 opsi lagi saya tidak punya salinan lagi, karena yang saya catat hanya yang ini saja. Tidak apa-apa, bisa kita bahas juga. Di sini ditanya manakah molekul yang memiliki jumlah molekul yang sama ya. Ini jumlah molekul. Jadi rumus jumlah molekul itu adalah mol dikali bilangan Avogadro ya. Jadi bilangan Avogadro itu kan selalu sama ya. Jadi kita bisa melihat dari jumlah molnya. Untuk yang I ya, yang I ini mol bisa dicari dengan gram per mr ya. Jadi gramnya itu ada 1,6, mr dari O2 adalah 16 dikali 2 ya, jadi 32 sama dengan adalah berapa ini? 0,05 mol. Nah, kemudian yang kedua itu diketahui volume O2, jadi 67,72. Kita bisa jadi molnya dengan cara V dibagi dengan VSTP ya, dianggap pada keadaan STP. Kalau seperti ini di 67,2 dibagi 22,4 sama dengan 3 mol ya. Kemudian yang ketiga itu yaitu molnya sama, dianggap VSTP juga. VSTP sama dengan 1,12 dibagi 22,4 sama dengan 0,05 mol ya. Jadi jawabannya itu adalah yang pertama dan yang ketiga ya. Yang baik, soal selanjutnya, suatu unsur periode keempat memiliki energi ionisasi sebagai berikut. Jadi ada energi ionisasinya 1, 2, 3, 4, yaitu yang pertama 7,62, yang kedua 1537, yang ketiga 3286, yang keempat 4411. Nah, jadi unsur tersebut terletak pada golongan dan memiliki simbol ya. Jadi kalau diperhatikan ini itu golongan itu bisa ditentukan dari energi ionisasi ya. Bisa dilihat dari energi ionisasi, tetapi hanya energi ionisasi yang kelipatannya itu tidak terlalu jauh, seperti misalnya 2 kali lipat itu masih mungkin. Tapi kalau sudah 4 kali lipat itu tidak mungkin terjadi karena energinya yang dibutuhkan itu sudah terlalu tinggi. Jadi kita cek aja dulu dari energi ionisasi yang pertama ke energi ionisasi yang kedua itu bertambah sebanyak berapa ini? 775 ya. Nah, jadi sedikit masih 2 kali lipatnya lah ya. Masih mungkin. Yang kedua itu dari 1537 itu bertambah sebanyak 1749. Nah, kalau ini juga masih 2 kali lipatnya ya, dari sebelumnya ya. Jadi dilihatnya dari sebelumnya. Kalau ini 1537 itu bertambahnya 2 kali lipat dari 1537 yang mendekati ya. Jadi masih mungkin terjadi. Kemudian dari 3286 bertambah berapa ini? Bertambah 125 ya. Ya kalau ini juga masih mungkin terjadi. Jadi
energi ionisasi sampai ke 4 ini mungkin terjadi ya. Jadi karena mungkin terjadi sampai ke 4, karena energi ionisasi keempat, maka dia golongan 4 ya. Nah, kemudian kita cek yang golongan 4 itu kalau di choice-nya di soal P3K itu hanya satu unsur ya. Jadi dia tidak memberikan banyak unsur golongan 4, jadi hanya benar-benar satu unsur saja. Jadi yang dimaksud dengan energi ionisasi seperti ini itu adalah unsur Ge ya. Sekian ya. Jadi ke golongan 4 dan unsurnya adalah Ge. Baik, soal selanjutnya, di antara senyawa berikut manakah yang memiliki energi Kisi paling tinggi ya. Jadi di sini energi Kisi itu bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama dari jari-jari ya. Jadi jari-jari semakin kecil maka energi Kisi itu semakin besar ya. Kemudian bisa ditinjau juga dari segi muatan. Muatan semakin besar, maka energi Kisi juga besar ya. Pada opsi ini ada 3 opsi di sini ya yang saya ingat, yang 2 lagi saya tidak ingat. Jadi 3 opsi ini sudah bisa menjawab pertanyaan kita ini ya. Jadi ada NaCl, Na2O dan MgCl2. Kita bandingkan dulu NaCl dengan Na2O ya. Dari bisa kita tinjau dari segi muatannya. Jadi NaCl ini kalau diuraikan itu kan Na+ dan Cl- ya. Kemudian Na2O diurai bisa menjadi Na2Na+ tambah O2-. Nah, ini bisa kita bandingkan. Kita lihat dari segi muatan. Ini muatannya 1, ini juga 1. Ini muatannya 1, ini 2. Jadi lebih besar muatan Na2O ketimbang NaCl. Oleh karena itu, maka energi Kisi Na2O itu lebih besar dari energi Kisi NaCl ditinjau dari segi muatan. Kemudian kita bandingkan lagi antara Na2O dengan MgCl2 ya. MgCl2 itu terurai menjadi Mg2+ dan 2Cl-. Kalau kita lihat di sini ini muatannya Mg2, Cl1. Nah, kalau dari sini itu sama ya, Na2O sama-sama memiliki jumlah muatan yang sama, 2 dan 1. Jadi antara Na2O dan MgCl2 harus kita tinjau dari segi jari-jari. Jadi jari-jari Mg itu lebih kecil ya dari Na ya. Tetapi jari-jari O itu ternyata lebih kecil dari Cl. Nah, ya. Jadi yang total yang lebih kecil jari-jarinya adalah Na2O. Jika ditinjau dari segi jari, Na2O itu memiliki jari-jari lebih kecil dibandingkan dengan MgCl2 ya. Jadi Na2O otomatis akan memiliki ini dari segi muatan ya. Ditinjau dari segi muatan, ini ditinjau dari segi jari-jari. Jadi kalau ditinjau dari segi jari-jari, maka keseluruhan itu Na2O itu lebih kecil jari-jarinya ketimbang MgCl2 ya. Jadi karena jari-jarinya lebih kecil, maka energi Kisi dari Na2O lebih besar dari MgCl2 ya. Kalau ini energi Kisinya itu lebih besar Na2O ketimbang NaCl gitu. Jadi
manakah energi kisi yang paling tinggi? Jadi energi kisi yang paling tinggi di sini adalah yang pertama Na2O, yang kedua MgCl2, yang ketiga itu NaCl ya.